Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum, Pengurus Besar Ikatan Alumni PMII, Sekjen dan pengurus lainnya, Bapak Ketua MPO, kemudian Bapak Ibu sekalian, Dewan Pakar serta Ketua Pengurus Wilayah yang hadir pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, kami diminta untuk menyampaikan paparan yang berkaitan dengan pembiayaan dan pelayanan pendidikan tinggi yang inklusif dan berkeadilan. Memang ini salah satu hal yang menarik Bapak Ibu sekalian dan juga sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita, khususnya mereka yang sangat membutuhkan yang berkaitan dengan apakah itu beasiswa, apakah pembiayaan, pembiayaan pendidikan tinggi. Ini yang kami sampaikan selalu Bapak Ibu sekalian kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang saat ini barangkali sedang menuntut ilmu dan ingin mendapatkan pembiayaan pendidikan tinggi. Bapak Ibu sekalian saya hormati, lanjut aja. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Astacita Bapak Presiden, di sana disebutkan bahwa ingin memperkuat pembangunan sumber daya manusia, karena ini tadi topiknya adalah inklusif dan berkeadilan. Semua anak-anak bangsa Bapak Ibu sekalian itu harus kita pastikan untuk mendapatkan pendidikan dari mulai dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Nah, ini yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian melalui program-program yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kita aja Mbak. Bapak Ibu sekalian, kami di Kemdikti-Saintek memang ini menjadi prioritas utama dan anggarannya juga cukup besar Bapak Ibu sekalian. Dan kami juga berharap memang Bapak Ibu, masyarakat, baik organisasi, barangkali juga nanti PMII kita menjadi mitra untuk nanti Bapak Ibu sekalian kita bisa menjangkau anak-anak itu. Anak-anak yang itu tadi supaya mendapatkan keadilan gitu ya, mereka yang tidak mampu, mereka dari daerah tertinggal, mereka yang disabilitas dari Papua dan sebagainya, mereka harus kita pastikan untuk mendapatkan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, lanjut aja Mbak, karena kita sangat terbatas, saya sudah siapkan sebenarnya, saya kira tadinya saya 1 jam nih Bu, tapi hanya 15-20 menit, lanjut aja. Bapak Ibu sekalian, di kami layanan pembiayaan pendidikan tinggi sebenarnya ada beberapa program yang berkaitan dengan pembiayaan. Yang pertama adalah KIP kuliah. Lanjut aja, KIP kuliah. Kemudian yang kedua adalah afirmasi. Kalau KIP kuliah Bapak Ibu sekalian itu memang kita tujukan kepada anak-anak kita yang berprestasi gitu ya. Yang berprestasi tetapi dari kalangan keluarga yang tidak mampu. Nah, persyaratannya memang Bapak Ibu sekalian itu cukup ketat ya. Nanti saya sampaikan di sana gitu ya. Siapa kira-kira yang menjadi prioritas yang akan mendapatkan KIP kuliah. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita harus memastikan semua anak bangsa ya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studinya dari dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua adalah afirmasi pendidikan. Afirmasi pendidikan Bapak Ibu sekalian ini ditujukan terhadap 4 klaster. 1 Papua, ya karena memang kita masih memberikan perhatian terhadap anak-anak kita yang di Papua untuk kita afirmasi agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua Bapak Ibu adalah dari daerah 3T, ini juga mereka kita dorong ya agar mereka bisa melanjutkan pendidikannya sampai pendidikan tinggi. Yang ketiga adalah kaum disabilitas. Kaum disabilitas ya. Mereka juga kita dorong Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah anak-anak dari keluarga mereka yang bekerja di luar negeri. Repatriasi. Ini juga kita berikan bantuan kepada mereka Bapak Ibu sekalian agar mereka bisa melanjutkan studinya. Lanjut aja Mbak. Bapak Ibu, balik lagi. Bapak Ibu sekalian, tadi ini saya sampaikan ini ada foto-foto di sini, ya. Tadi ada foto-foto, itulah yang menjadi target kita, sasaran kita yang untuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
Jadi mereka adalah mereka dari kalangan yang tidak mampu. Apabila Bapak Ibu sekalian barangkali ketemu dengan mereka gitu ya, dari kalangan yang tidak mampu, nah ini yang menjadi target kita Bapak Ibu sekalian. Dan kami bersama Pak Menteri kemarin beberapa tempat sudah mengunjungi langsung ya keluarga-keluarga tersebut yang anaknya diterima di perguruan tinggi. Nah ini kita berikan support melalui pembiayaan Bapak Ibu sekalian agar mereka bisa keluar dari ketidakmampuannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi tujuan KIP kuliah ini? Bisa dilanjutkan, Bu. Yang pertama adalah kita ingin meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar. Nah ini Bapak Ibu sekalian, meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi. Ya kalau sudah mampu, ya jangan menggunakan KIP kuliah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kita harus jamin mereka yang tidak mampu secara ekonomi dari keluarga itu agar anak-anaknya bisa melanjutkan studi sampai pendidikan tinggi. Nah ini juga merupakan salah satu ya pendidikan tinggi yang inklusif, yang berkeadilan Bapak Ibu sekalian, kita pastikan mereka sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Dari dasar sampai pendidikan tinggi. Kemudian menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah 3T Bapak Ibu sekalian. Ya. Dari daerah 3T, kemudian yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial. Ini juga menjadi target sasaran kita Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah tersebut. Lanjut aja. Nah ini kira-kira Bapak Ibu sekalian ya profil ya mereka yang menjadi sasaran daripada beasiswa KIP kuliah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka dari kalangan yang tidak mampu, kemudian juga yang pekerja seperti yang di bawah ini, ya penjual sayuran, ya pendorong beca dan pemulung dan sebagainya. Dan ini memang secara umum Bapak Ibu sekalian ini yang menjadi yang banyak mendapatkan dan mengajukan KIP kuliah tersebut. Lanjut, gambar berikutnya. Ini juga Bapak Ibu sekalian, kami bersama Pak Menteri turun ke lapangan gitu ya, untuk memberikan kartu Indonesia Pintar ini dan memang benar-benar Bapak Ibu sekalian, mereka adalah dari kalangan yang tidak mampu tersebut. Kemudian siapa kira-kira Bapak Ibu sekalian, lanjut, yang berhak untuk menerima KIP kuliah tersebut? Yang pertama adalah kami, kalau di KIP kuliah itu sesuai dengan ketentuannya, mereka yang lulus 2 tahun terakhir, jadi tahun 2023 itu masih boleh, 2023, 2024, kemudian yang baru sekarang lulus itu boleh mendapatkan KIP kuliah tersebut. Kemudian tentunya mereka sudah diterima baik di PTN maupun di PTS dan sekali lagi mereka mempunyai potensi akademik yang baik. Jadi umumnya mereka adalah yang berprestasi Bapak Ibu sekalian, tetapi karena ketidakmampuan orang tua gitu ya, mereka sangat membutuhkan beasiswa tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, siapa yang menjadi prioritas sasaran tersebut? Lanjut. Prioritasnya adalah mereka yang memegang atau memiliki KIP SMA, sekolah menengah. Jadi kalau mereka memiliki PIP, ya kartu PIP SMA, itu mereka kita berikan kartet merah. Artinya Bapak Ibu sekalian, dari mulai dasar sampai pendidikan tinggi, mereka kita jamin pendidikannya. Kemudian yang kedua adalah mereka yang tercatat di data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Kemudian mereka juga tercatat di data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi memang sekali lagi mereka adalah dari kalangan keluarga-keluarga yang tidak mampu. Kita jamin pendidikannya Bapak Ibu sekalian ya sampai kepada pendidikan tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah dari keluarga miskin yang memiliki pendapatan kotor di bawah 4 juta. Jadi memang benar-benar yang sangat-sangat membutuhkan Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang terjadi memang lanjut Bapak Ibu sekalian, yang mengajukan itu cukup besar. Yang mengajukan kartu Indonesia Pintar itu cukup besar. Di tahun 2020 saja, 2024 itu hampir 1 juta Bapak Ibu sekalian, lebih dari 1 juta. Tahun 2025 sampai bulan Juni ini sudah sampai 921 ribu yang mengajukan. Lanjut aja. 921 ribu yang mengajukan KIP itu. Sementara Bapak Ibu sekalian, kuota yang tersedia di kami Bapak Ibu sekalian
itu hanya sekitar 200.000. Jadi masih banyak yang tidak bisa kita cover untuk mendapatkan beasiswa ini Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin ini menjadi tugas kita Bapak Ibu sekalian, kami juga berupaya untuk menambah kuota gitu supaya apa? Supaya mereka yang mengajukan KIP kuliah ini bisa kita cover Bapak Ibu sekalian ya. Ini juga yang 200.000 saya sampaikan tadi itu harus kita bagi ke PTN dan juga ke PTS. Jadi kita masih punya PR yang besar. Saat ini memang Bapak Ibu sekalian melalui Bapak Menteri sekarang kami mencoba mendekati pemerintah daerah, mungkin ada nih dari Bapak Bupati tadi, Bapak Bupati Sumedang, beberapa daerah juga sebenarnya sudah menyiapkan melalui KIP daerah gitu ya. Artinya mereka-mereka yang tidak bisa kami cover karena keterbatasan kota, itu seyogianya ya kita harapkan memang bisa juga di cover oleh pemerintah daerah. Jadi kita memang harus bermitra nih barangkali dengan pemerintah daerah, agar itu tadi semua anak bangsa Bapak Ibu sekalian yang ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi tidak melihat apakah dia mampu atau tidak mampu, kita harus jamin mereka bisa mendapatkan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi ini Bapak Ibu sekalian sangat-sangat terbatas sebenarnya ya. Dan di KIP kuliah ini Bapak Ibu sekalian kami berikan biaya pendidikan dan juga kami berikan biaya hidup kepada mereka. Dan Bapak Ibu sekalian sekali lagi kami sampaikan ini sangat ditunggu anak-anak itu. Di dalam beberapa kesempatan kami sudah melakukan wawancara dengan mereka. Kalau tidak ada KIP kuliah ini mereka akan mundur. Ini saya sampaikan misalnya nih, di PTN Bapak Ibu sekalian walaupun mereka sudah diterima di perguruan tinggi gitu ya, perguruan tinggi negeri, tetapi kemudian mereka mengajukan tetapi tidak mendapatkan KIP kuliah, sebagian besar itu Bapak Ibu sekalian mereka akan mundur karena tidak ada biaya, ketidakmampuan orang tua ataupun keluarga. Nah ini yang kami harapkan dari pemerintah daerah dan juga barangkali dari organisasi-organisasi maupun dari perusahaan-perusahaan agar seyogianya bisa menyiapkan bantuan ya ataupun beasiswa kepada anak-anak didik kita ini yang tidak bisa kami cover Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian lanjut aja ke afirmasi pendidikan, lanjut sampai ke bawah karena kita sangat terbatas. Satu lagi ada program kami yang namanya program beasiswa afirmasi pendidikan. Ini juga merupakan komitmen kami, komitmen pemerintah Bapak Ibu sekalian ya, untuk menyiapkan ya pembiayaan, pelayanan pembiayaan pendidikan tinggi yang berkeadilan. Jadi memang klaster-klasternya Bapak Ibu sekalian, siapa yang menjadi sasaran, ini ada 4 sasaran kita yang untuk afirmasi pendidikan, lanjut aja. Yang pertama adalah untuk wilayah Papua. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk wilayah Papua kami masih memberikan perhatian agar mereka bisa kita jamin sampai kepada pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua adalah dari keluarga repatriasi. Ya. Dari keluarga-keluarga yang mereka bekerja di luar negeri, anak-anaknya kita berikan bantuan agar mereka bisa melanjutkan studi di dalam negeri atau di Indonesia Bapak Ibu. Ya, kita jamin mereka mendapatkan bantuan untuk repatriasi ini melalui afirmasi pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah daerah khusus, ya. Putra-putri kita yang tinggal di daerah 3T, ya, kemudian juga yang lulusan ADEM daerah khusus, ini juga kita jamin Bapak Ibu sekalian ya melalui afirmasi pendidikan ini. Dan yang terakhir adalah kaum disabilitas. Ya. Karena ternyata banyak juga Bapak Ibu sekalian yang kaum disabilitas yang punya keinginan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Nah ini kita berikan beasiswa melalui afirmasi pendidikan ini. Sama Bapak Ibu sekalian lanjut aja, untuk beasiswa afirmasi pendidikan ini ya, ini juga kita berikan untuk lulusan tahun 2025